Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja-puji marilah kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi. Tak lupa sholawat bertangkaikan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tepat pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, bisa bertatap muka langsung dengan kalian-kalian semua. Ini merupakan nikmat yang kita miliki dari Tuhan ya. Maka dari itu kita harus pandai-pandai bersyukur akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum dimulai prosesi belajar mengajar ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah ilmu, berkah hidup, berkah segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma fi ridallahi ta'ala wa idzalatil jahli wa ihya'uddin wa ibqa'il islam. Baik. Sebelum beranjak langsung kepada kegiatan belajar mengajar, perlu kita ketahui bahwa apapun yang akan kita lakukan, selaraskan dulu dengan niat kita ya. Jadi bisa dibilang husnun niyah, selaraskan dulu dengan niat kita ya. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita cita-citakan ya. Maka dari itu proses belajar ini sangat kita rugikan jikalau kalian semua tidak mengikutinya dengan baik ya. Oke. Sebelum beranjak langsung kepada materi yang akan Bapak sampaikan, coba mana ketua kelasnya? Ada yang ini teman-temannya yang enggak hadir pada pertemuan kita kali ini? Enggak ada ya? Alhamdulillah ya. Oke, Bapak di sini beranjak langsung kepada materi. Bapak di sini akan menjelaskan mata pelajaran akidah akhlak ya, yang bertemakan tentang kejujuran dan keadilan. Oke. Coba Bapak tanya terlebih dahulu kepada kalian-kalian semua ya. Adakah di sini ya, di kelas ini, pernah dibohongi oleh teman sendiri gitu? Coba, ada yang pernah? Oke. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian dibohongi oleh teman sendiri gitu? Oke. Tentu kalian akan merasakan sakit hati dan benci kepada teman tersebut gitu ya, ketika kita dibohongi oleh teman sendiri gitu ya. Nah, demikianlah berbohong kepada orang lain akan mengakibatkan rasa sakit hati gitu ya. Muncul rasa benci dan tidak percaya kepada teman yang membohongi kepada kita sendiri. Sungguh, jika kebohongan itu terjadi, maka kehidupan kita akan kacau dan penuh dengan perselisihan. Apalagi dengan teman-teman yang dekat gitu ya. Tentu pasti merasakan namanya sakit hati gitu ketika dibohongi itu. Oke. Oleh karena itu, berperilakulah jujur kepada siapapun. Baik itu kepada adik kelas, kakak kelas, orang tua, dan selainnya ya, dan lain-lainnya. Nah, dengan perilaku jujur, kalian akan memiliki banyak teman. Dan
yang poin terpenting ini dipercayai oleh orang lain, maka bisa Bapak bilang kepercayaan itu mahal harganya ya. Karena ketika kita tidak dipercayai oleh orang lain merasakan ragu kepada kita, dan pada intinya orang lain pastilah ada yang menjauhi gitu ya. Oke. Nah, kejujuran ini akan membimbing seseorang pada kebaikan. Dari kebaikan ini akan membimbing kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu kita garis bawahi bahwa poin kejujuran itu ya sangatlah penting dalam kehidupan kita itu ya. Oke. Pada dasarnya setiap orang ingin diperlakukan dengan jujur dan adil gitu ya. Orang mana sih yang tidak ingin dilakukan jujur dan adil gitu ya. Kedua orang tua akan sangat bangga kepada kalian semua jikalau mempunyai anaknya yang jujur ya. Maka dari itu poin kejujuran itu sangatlah penting ya. Nah, demikian Bapak dan Ibu guru akan sangat bangga jikalau mempunyai murid-muridnya yang terbiasa dengan sifat kejujuran. Oke ya. Tidak hanya orang tua, tidak hanya guru, bahkan teman-teman kalian pun akan merasakan kebahagiaan jikalau kita bisa menanamkan akan poin kejujuran itu dalam kehidupan kita ya. Oke, beranjak langsung kepada materi kita hari ini. Kita akan membahas mengenai jujur dan adil. Apa sih jujur itu? Oke, sikap atau perilaku yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, pura-pura, dan perbuatan manipulatif lainnya ya. Jadi pengertian jujur itu yaitu senantiasa berpijak pada kebenaran ya. Jadi tidak ada sedikit kata kebohongan, dusta, tidak ya. Oke, itu jujur ya. Adapun dalil mengenai kejujuran yaitu alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah. Nah, hendaklah kalian senantiasa berperilaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan pada kebaikan. Jikalau kita terus melakukan kejujuran, maka kehidupan kita akan terus berjalan kebaikan. Nah, muncul upah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jikalau kita mengantarkan kebaikan, pastilah ada bernilai pahala gitu ya. Nah, dan sesungguhnya wa innal birri, kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Nah, perlu kita ketahui bahwa dengan kebaikan kita akan diberi upah oleh Allah Subhanahu wa taala itu surga, ya. Maka dari itu, poin kejujuran itu sangatlah penting kita tanamkan dalam kehidupan kita, ya. Oke. Itu berada dalam hadis riwayat Muslim nomor 2607. Oke. Klasifikasi jujur. Nah, jujur itu harus jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, ya. Jadi sikap seseorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambah, terhindar dari sifat munafik, ya. Oke. Jujur dalam perbuatan, sikap seseorang yang selalu sesuai antara perkataan dan perbuatannya. Nah, jadi jangan sedikit ada kata, namun dengan perbuatannya itu tidak sesuai. Bisa kita bilang ntar munafik ya. Oke. Selanjutnya, dalam menerapkan perilaku kejujuran ini, kita perlu tahu ya, di mana sih menerapkan perilaku jujur itu? Tentunya dalam kehidupannya, baik itu mau di rumah, di sekolah, masyarakat, sangat penting lah ya. Oke.
Coba ada yang harus ditanyakan dari materi kejujuran ini? Ya, mengerti ya semuanya ya? Oke. Selanjutnya, ada pengertian adil. Adil menurut bahasa yaitu sama, seimbang, ya. Adil dalam arti sama yaitu membagi sama banyak. Jadi tidak memberatkan ke A, tidak memberatkan ke B, sama, seimbang ya. Memberikan hak yang sama kepada orang atau kelompok sesuai dengan kesamaan keahliannya, adil dalam arti seimbang ya, tidak membeda-bedakan ya. Si ini mah harus gede, enggak. Si ini mah harus kecil, enggak. Harus seimbang. Namanya juga adil ya. Memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban yang diberikan atau memberikan sesuai dengan tingkat kebutuhannya ya. Jadi jangan sekali-kali kita memberi kepada orang lain, misalkan si ini mah diberinya segini aja, segini aja. Enggak, jangan gitu ya. Jadi harus seimbang gitu ya, antara yang kita akan beri kepada orang lain lagi ya. Jadi harus seimbang ya dalam adil ini. Oke. Adapun dalil mengenai sifat adil ini yaitu tertera dalam surah Al-Maidah ayat 8. Oke, Bapak akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqisth ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ya, dalam pelajaran PAI kalian harus bisa ya mengaji itu dengan tajwid yang benar, dan jikalau mempunyai irama pakai iramanya ya, karena merupakan zayyinul Quran bi aswatikum ya. Hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara-suara indah ya. Jangan ke suara dulu deh ya, benarkan dulu tajwidnya. Penting banget itu dalam mata pelajaran PAI ya. Karena tidak akan terlepas dari apa yang namanya dalil nakli dan dalil akli ya. Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi harus pandai-pandai bisa bacanya gitu ya. Oke, apa artikan dulu. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil ya. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah ya, jadi dipertegas dalam dalil nakli di sini dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 bahwa adil itu lebih dekat kepada takwa ya. Dan bertakwa kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti ya terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke. Ya. Klasifikasi adil. Adil itu harus ke siapa aja sih? Jadi jangan membeda-bedakan ya. Namanya adil itu harus imbang kan tadi dalam pengertian juga ya. Oke, yang pertama, kita tentunya harus adil terhadap Allah. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap keluarga, adil kepada makhluk hidup lain, hewan dan tumbuhan dan lingkungan ya. Jadi kita bisa menerapkan poin keadilan ini baik itu kepada Allah, diri sendiri loh ya, ini diri sendiri penting banget, keluarga dan orang lain ya, ataupun makhluk hidup ya yang berpijak di muka bumi ini. Adapun sama juga menerapkan perilaku adil di sini, mau itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, itu sangat penting ya. Jadi kalian jangan semena-mena berperilaku jujur dan adil ini ya. Jadi kalian harus menerapkan apa-apa yang ada dalam poin kejujuran dan keadilan. Karena
jujur dan adil ini bisa membawa ketentraman hidup dalam hidup kita, kehidupan kita ya tentunya. Oke. Nah, dari sini ada yang perlu ditanyakan? Oke, semuanya sudah paham ya apa yang Bapak sudah jelaskan kepada kalian semua. Oke, Bapak harap kalian bisa mengimplementasikan akan materi kita hari ini ke dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Oke, supaya mendapatkan keberkahan daripada pelajaran akidah akhlak yang bertemakan jujur dan adil ini, Bapak akan tutup proses belajar mengajar ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma tahhir alsinatana minal kidhbi wa qulubana minan nifaqi wa ulumana wa a'malana minar riya'i wa absarana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih sebelumnya. Bapak harap kalian bisa mencerna dengan baik apa-apa yang telah Bapak sampaikan. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Benar itu datangnya dari Allah dan salah datangnya dari kebodohan saya sendiri. Maka dari itu, jangan pernah berhentilah untuk terus mencari ilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.